mereka yang mengalami post-power syndrome akan mengalami penurunan harga diri. Mereka juga mudah tersinggung, curiga, kecewa, sedih, lebih cepat marah jika rasa tidak dihargai atau tidak dihormati. Kali ini kita akan membahas mengenai post-power syndrome, sindrom pasca kekuasaan. Sekarang ini di berbagai literatur barat yang kita temukan adalah istilah retirement syndrome. Sedangkan dalam bahasa Indonesia kita akan temukan istilah sindrom pasca pensiun atau sindrom purna bakti. Jadi sebelum Anda bingung, ketahuilah bahwa semua istilah itu mengarah pada suatu keadaan yang sama. Saya akan membagi penjelasan tentang post-power syndrome ini menjadi 2 video. Di video pertama, kita akan membahas mengenai pengertian, siapa saja yang rentan mengalami sindrom pasca pensiun, berikut berbagai gejala sindrom tersebut. Sedangkan nanti di video kedua, kita akan membahas mengenai hal-hal apa saja yang dapat dilakukan ketika Anda berada dalam keadaan post-power syndrome dan apa saja yang dapat Anda lakukan untuk menolong orang-orang yang dekat dengan Anda yang mengalami sindrom ini. Kita mulai dengan video pertama. Istilah post-power syndrome atau sindrom pasca pensiun mengacu pada serangkaian gejala psikologis yang dialami seseorang saat menghadapi keadaan pensiun atau masa purna baktinya dari suatu lembaga pemberi kerja. Individu yang bersangkutan merasa tidak siap mental atau canggung menerima fakta bahwa dia tidak lagi berada dalam dunia yang semula menjadi bagian hidupnya. Mereka akhirnya akan hidup dalam bayang-bayang kebesaran masa lalunya, entah itu karirnya, kecantikan atau ketampanannya, kecerdasannya, atau hal yang lain, dan seakan-akan tidak bisa memandang realita yang ada saat ini. Siapa saja yang berpotensi atau rentan mengalami post-power syndrome? Pertama, post-power syndrome umumnya dialami oleh orang-orang yang kehilangan kekuasaan, posisi, atau jabatan yang cukup penting. Kedua, post-power syndrome juga mungkin dialami oleh mereka yang semula aktif, banyak kegiatan, tapi mendadak kehilangan semuanya. Mereka bingung akan apa yang akan dikerjakan berikutnya. Yang ketiga, post-power syndrome juga bisa terjadi pada orang-orang yang kehilangan harta atau penghasilan dalam jumlah besar yang rutin mereka dapatkan tiap bulannya. Ketika tidak mendapatkannya lagi, tidak mengherankan dong jika rasa tidak nyaman, rasa gamang terjadi. Keempat, untuk mereka yang tidak bekerja rutin, post-power syndrome juga bisa saja terjadi pada orang-orang yang merasa kehilangan panggung atau kehilangan ketenaran di mata publik. Mungkin saja dia tadinya adalah seseorang yang terkenal di panggung tertentu, yang kemana-mana mendapatkan fasilitas khusus atau dielu-elukan masyarakat, diminta tanda tangan atau foto bersama, dipanggil-panggil namanya. Dan pada waktu tertentu semuanya sirna. Yang kelima, post-power syndrome juga bisa terjadi pada orang-orang yang kebutuhan berkuasanya atau need for power-nya tinggi. Orang-orang yang seperti ini memiliki kebutuhan besar untuk dihargai, dilayani, dihormati, diakui, dituruti orang lain. Mereka akan menaruh arti hidupnya pada prestis, jabatan, kemampuan untuk mengatur hidup orang lain, untuk berkuasa terhadap orang lain. Pendeknya, yang menganggap kekuasaan itu segala-galanya atau merupakan hal yang sangat berarti dalam hidupnya. Keenam, dilihat dari faktor gender. Jika dibandingkan antara laki-laki dan perempuan, ternyata laki-laki lebih rentan terhadap post-power syndrome karena perempuan umumnya lebih menghargai relasi daripada prestis. Sedangkan bagi laki-laki, prestis atau kekuasaan itu sangatlah penting. Pertanyaan berikutnya, apa dampak dari post-power syndrome? Dampak dari post-power syndrome dapat terlihat dalam 3 aspek hidup individu. Pertama, dampak emosional. Biasanya mereka yang mengalami post-power syndrome akan mengalami penurunan harga diri. Mereka juga mudah tersinggung, curiga, kecewa, sedih, lebih cepat marah jika rasa tidak dihargai atau tidak dihormati, atau jika tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
Selanjutnya, mereka juga mungkin akan menjadi pemurung, merasa kesepian, merasa kosong, hampa, dan ketakutan, juga depresi. Ada juga yang mudah merasa gusar, kesal, iri atas hasil karya orang lain. Kedua, dampak perilaku. Penderita post-power syndrome akan lebih pendiam, menyendiri, mengurung diri, dan menghindari pertemuan dengan orang lain atau enggan terlibat dalam aktivitas apapun. Atau sebaliknya, mereka malah terus-menerus membanggakan kejayaan karirnya atau kejayaan hidupnya di masa lalu. Sebagian dari penderita tidak terima dibantah orang lain atau tidak mau kalah saat berdebat. Mereka juga kerap kali menyerang pendapat orang lain atau seringkali mencari cara untuk mengkritik atau mencari-cari kesalahan orang lain. Ketiga, dampak fisik. Penampilan orang-orang dengan post-power syndrome biasanya terlihat lebih kuyu, tidak ceria, tidak semangat untuk melakukan aktivitas positif, serta mudah terkena penyakit, entah itu flu, sakit kepala, sakit perut, atau yang lainnya. Ada kemungkinan mereka juga mengalami tekanan darah tinggi yang sulit dikendalikan, vertigo, gangguan jantung, atau stroke. Saya selesai dengan video pertama. Di video minggu depan, kita akan membahas mengenai apa yang dapat dilakukan untuk menghadapi post-power syndrome. Nantikan videonya ya. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.